Aisyah radhiyallahu anhu lahir di Mekah 4 atau 5 tahun sesudah bitsah kenabian Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengenalnya sejak ia masih kanak-kanak, karena Aisyah radhiyallahu anhu adalah anak perempuan dari sahabatnya yang terdekat, yaitu Abu Bakar. Banyak para ahli hadis dan ahli riwayat, termasuk Bukhari dan Muslim, memberitahukan bahwa beberapa waktu sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anhu, beliau melihat malaikat membawa selembar kain sutra bergambar Aisyah radhiyallahu anhu. Malaikat itu memberitahu beliau, "Inilah istri Anda." Beliau menyahut, "Jika itu yang menjadi kehendak Allah, baiklah." Malaikat Jibril datang kepada beliau membawa selembar kain sutra berwarna hijau bergambar Aisyah radhiyallahu anhu. Kepada beliau Jibril memberitahu, "Inilah istri Anda di dunia dan di akhirat." Nabi Muhammad melamar Aisyah radhiyallahu anhu dengan mahar sebanyak 500 dirham. Sejarah tidak memberitahukan bagaimana keadaan Aisyah radhiyallahu anhu pada masa itu, selain menyebutkan bahwa ia masih remaja putri belum dewasa dan pernah dilamar oleh Mut'im bin Adi untuk dinikahkan dengan anak lelakinya yang bernama Jubair. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anhu pindah dari asuhan tangan ayah bundanya ke dalam naungan suami yang kehormatan dan kemuliaannya tiada bertolak banding di dunia sepanjang zaman. Ia tidak hanya menempati rumah tangga beliau, tetapi juga menempati hati beliau. Ia seorang wanita muda yang berwajah ceria, bersikap lembut, peramah, dan cerdas. Pada masa itu, yakni lebih dari 14 abad silam, Aisyah radhiyallahu anhu bukan remaja putri satu-satunya yang nikah dengan pria seumur ayahnya. Itu sudah menjadi kelumrahan yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Abdul Muthalib, seorang kakek, nikah dengan Halah, anak perempuan paman Aminah binti Wahab. Bahkan pernikahannya itu bersamaan dengan pernikahan anak lelakinya yang bungsu, yaitu Abdullah yang nikah dengan Aminah binti Wahab. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anha nikah dengan anak perempuan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal usia Umar ketika itu sebaya dengan usia Imam Ali radhiyallahu anhu, bahkan lebih tua. Umar sendiri minta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya bersedia menikah dengan putrinya yang menjadi janda muda. Padahal perbedaan usia antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan putri Umar itu, Hafsah, sama dengan perbedaan usia antara Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anhu. Masih banyak lagi kenyataan serupa di kalangan masyarakat pada zaman itu. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu secara diam-diam berangkat hijrah ke Madinah, beliau membiarkan Aisyah radhiyallahu anhu tinggal di Mekah. Beliau tidak tega mengajak istri yang belum dewasa itu menanggung berbagai kesukaran dan penderitaan. Dari saudara-saudaranya, Aisyah radhiyallahu anhu mengikuti berita tentang perjalanan Rasulullah SAW dan ayahnya. Sepanjang hari, Aisyah radhiyallahu anhu resah gelisah menghitung detik-detik yang terasa seakan bertahun-tahun. Pada suatu hari, Asma membawa berita baru tentang sejumlah orang Quraisy yang berusaha mengejar dan menangkap Rasulullah SAW dan ayahnya. Diceritakan, mereka tiba di gua dan hendak masuk ke dalamnya. Tetapi berkat lindungan dan pertolongan Allah, mereka membatalkan niatnya karena melihat sarang laba-laba dan beberapa ekor burung merpati bertengger di mulut gua. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari gua dan siap hendak meneruskan perjalanan,
Asma belum siap menempatkan bekal makanan dan minuman di atas punggung unta. Dalam keadaan tergesa-gesa, ia merobek kain ikat pinggangnya untuk dijadikan tali menggantung bekal perjalanan itu di punggung unta. Karena itulah ia pulang dengan kain ikat pinggang yang tinggal separuh. Aisyah radhiyallahu anhu sedih bercampur gembira. Sedih karena membayangkan betapa besar bahaya yang akan dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya. Gembira karena mereka berdua sudah meninggalkan gua meneruskan perjalanan ke Madinah. Namun, Aisyah radhiyallahu anhu yakin bahwa di bawah naungan ilahi, suami dan ayahnya akan selamat tiba di tempat tujuan. Hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itulah permulaan sejarah baru bagi bangsa Arab, bagi umat manusia, dan khusus bagi kaum beriman. Hari itu merupakan hari permulaan zaman baru yang mengangkat martabat mereka sepanjang zaman, hari perletakan batu pertama peradaban Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mantap tinggal di Madinah, beliau mengutus Zaid bin Haritsah berangkat ke Mekah ditemani maula beliau Abu Rafi. Beliau menugaskan Zaid memboyong putri-putri beliau ke Madinah. Bersamaan dengan itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berkirim surat kepada anak lelakinya, yaitu Abdullah. Abu Bakar menyuruhnya berangkat menyusul hijrah ke Madinah bersama Ummu Ruman dan dua orang putrinya, yaitu Asma dan Aisyah radhiyallahu anhu. Usai pembangunan Masjid Nabawi dan setelah keadaan kaum Mujahirin mulai hidup tenang di Madinah bersama kaum Ansar, Abu Bakar radhiyallahu anhu berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pelaksanaan pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anhu yang telah diijab kabulkan di Mekah 3 tahun lalu. Karena Aisyah sudah cukup usia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beberapa hari kemudian, beliau dengan diantar sejumlah sahabat datang ke rumah keluarga Abu Bakar yang ketika itu masih menumpang di permukiman Bani Khazraj. Mengenai pertemuan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anhu, beberapa buku riwayat menceritakan, pada suatu hari di saat aku sedang bermain ayunan, datanglah ibuku mendekat. Aku diturunkan, kemudian rambutku dirapikan, dan mukaku dibersihkan dengan air. Setelah itu, aku digandeng berjalan hingga di pintu. Ibuku berhenti, dan aku pun bingung ketakutan. Ibu lalu mengajakku masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana, kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di atas tempat tidur. Kemudian ibu mendudukkan aku di dalam ruangan itu sambil berucap, "Beliau itulah keluargamu. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada kalian." Tidak berapa lama sesudah itu, kulihat orang-orang mengantar beliau ke rumahku, beranjak meninggalkan tempat. Ketika itu, aku seorang gadis remaja. Masuklah seorang ke dalam ruangan membawa sewadah susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum lebih dulu, lalu diberikan sisanya kepadaku. Kuterima wadah susu itu dengan perasaan malu. Kemudian isinya kuminum. Beberapa hari kemudian, Aisyah radhiyallahu anhu pindah ke rumah yang baru. Rumah itu yaitu tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sejumlah ruangan yang dibangun menghadap masjid, terbuat dari kayu dan pelepah kurma. Di dalamnya terdapat sebuah alas tidur terbuat dari kulit berisi serabut pohon kurma, terbentang di atas tanah dan hanya beralas tikar. Pintu ruangan yang menghadap ke arah halaman masjid itu hanya ditutup dengan tenunan bulu domba. Di dalam rumah amat sederhana itulah Aisyah radhiyallahu anhu memulai kehidupan rumah tangganya bersama seorang nabi dan rasul. Di dalam rumah yang sangat minim itulah Aisyah radhiyallahu anhu melukis sejarah hidupnya.
Di dalam rumah yang sukar dibayangkan oleh manusia masa kini itulah Aisyah radhiyallahu anhu menempatkan dirinya di tengah kehidupan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di tengah perjuangan menegakkan kebenaran agama Allah Islam.